Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini. Kita sama-sama belajar agama lewat bacaan kita dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita insyaAllah ta'ala akan diselamatkan oleh Allah. Ya, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian memegang dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Yakni kitab Allah dan sunnahku. Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis-hadis ini, kita ambil ilmunya. Ya, kita ambil ilmunya. Karena Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa al-ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul, qala as-sahabah. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulnya dan perkataan sahabat. Ya. Jadi ketika kita memegang Al-Quran, Sunnah, kita tidak akan tersesat, insyaallah, biiznillah. Dan kita pun mengikuti manhaj salaf, manhajnya sahabat, manhaj tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, yang Allah sudah rekomendasi mereka di surat atau bait berapa kemarin Anda bacakan ayat 100. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah qurunku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Yang mengikuti mereka dengan baik, Allah janjikan ridha dan surga. Ya. Orang yang belajar agama lurus dari Quran dan Sunnah tidak akan terbingungkan dengan pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Ya. Betul tidak? Amerika adalah negeri yang suci. Tidak betul. Singapura suci enggak? Enggak. Terus Malaysia enggak juga. Indonesia ada yang bilang begitu, suci? Ada tidak? Mekah, Madinah bukan negeri yang suci. Ada tidak yang bilang seperti ini? Ada, ya kan?
Ada yang bilang seperti ini. Kemudian dia bilang Indonesia negeri yang suci. Baik. Kita lahir di Indonesia dan kita ikut Allah, ya kan, mencintai negeri kita. La syak. Ya. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa selain Mekah dan Madinah suci. Karena itu terkait dengan pernyataan atau terkait dengan ketentuan Allah. Hatta Palestina tidak bisa kita katakan negeri suci. Ya, Saudi suci tidak? Tidak. Mekah, Madinah suci. Itu pun ada batasannya. Ada batasannya. Negeri Saudi enggak kita katakan negeri suci, tidak. Tapi yang suci itu yang Mekah dan Madinah. Nah, kita akan bahas hadis yang kedua tentang kesucian kota Mekah. Tapi ikhwan, yang begitu mesti ada pengikutnya. Jangan aneh ya. Yang aneh-aneh itu walaupun sesat ada pengikutnya. Walaupun mengaku nabi mesti ada pengikutnya. Ya, ini kata ulama. Baik. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda di hari pembukaan kota Makkah. Hari kota Makkah ditaklukkan. La hijrata walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jadi jihad ada terus sampai hari kiamat. Begitu juga niat. Wa idza istunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk pergi berjihad, maka berangkatlah. Maksud dari la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, itu tidak ada hijrah ke kota Madinah. Tidak ada hijrah ke kota Madinah. Ya. Mekah sudah jadi negeri Islam dan negeri aman. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW setelah memasuki kota Mekah dan menguasai kota Mekah, Rasul berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Apa ini maksud dengan hijrah? Ya. Hijrah adalah secara syariat ya, al-intiqalu min baladis syirki wal kufri ila baladil Islam. Nah, ini perlu dicatat. Hijrah menurut syariat adalah pindah dari negeri kesyirikan, negeri kekafiran ke negeri Islam. Ini makna hijrah. Seperti dari Mekah dulu sebelum Fathu Mekah, para sahabat hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya. Atau hijrah itu dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Ini hijrah. Seperti hijrah di awal dari Mekah ke Habasyah. Ya. Apa yang dimaksud negeri Islam? Ini penting, kawan. Apa yang dimaksud dengan negeri Islam?
Negeri Islam adalah, saya bacakan bahasa Arabnya, huwal baladul ladzi tazharu fihi sya'airu wal ahkamu ala wajhin am. Negeri Islam adalah negeri yang padanya tampak syiar-syiar dan hukum-hukum secara umum. Ini maksud dari negeri Islam. Sekali lagi definisi negeri Islam adalah al-baladul ladzi tadhharu fihi sya'airu wal ahkamu ala wajhin am. Negeri yang nampak padanya syiar-syiar agama Islam, hukum-hukum Islam secara umum. Baik. Syiar yang paling penting adalah apa dalam agama Islam? Salat. Syiar yang paling penting itu salat. Ya. Kalau salat itu nampak di sebuah negeri, azan tidak dilarang, ya. Salat lima waktu nampak dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, kita dengar azan selalu. Negeri ini negeri Islam. Ini kata ulama. Negeri ini disebut negeri Islam. Amma idza kanat as-salatu yuqimuha afradun aw jama'atun wa hiya laysat min madhahiril balad fala yuhkamu 'alal balad bi annahu baladun islamiyyun. Adapun apabila salat didirikan oleh beberapa individu, beberapa kelompok, dan dia bukan termasuk syiar yang nampak di negeri tersebut, maka negeri tersebut tidak dikatakan negeri Islami. Nah, kasih contoh di mana? Di Eropa banyak. Di Belanda. Pernah sana sebulan. Ya. Daurah metode Syafi'i. Itu ikhwan yang Allah muliakan, tidak terdengar suara azan. Kita sholat di sebuah tempat, azannya pun sebatas ruangan itu. Gitu. Kalau kita di Indonesia, kita di jalan, masjid sini azan, masjid sana azan, depan azan, belakang azan, syiar sholatnya nampak. Ini negeri Islam. Ya, makanya tidak benar kalau dikatakan Indonesia negeri kafir. Ulama lihat dari sisi ininya. Kalau ada yang mengatakan, kan hukumnya bukan hukum Islam. Orang mereka pun di atas tidak mengatakan Indonesia negeri Islam. Ya kita pakai perkataan ulama atau perkataan orang yang nggak ngerti Islam. Kita mengambil perkataan ulama yang belajar agama Islam. Ya, ini perkataan mereka diambil sama orang-orang takfiri, khawarij. Oh benar, Indonesia bukan negeri Islam. Berarti dari situ yang duduk dari atasnya sampai hansipnya kafir. Gitu. Dari situ akhi. Ini pemahaman kalau tidak dipahami betul-betul bahaya. Dan ini yang membedakan antara takfiri dengan bukan takfiri di antaranya. Ya. Nah, itu. Jadi harus dipahami. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kalau berperang, sebelum menyerang sebuah daerah, tunggu dulu. Ada azan tidak di situ? Dikumandangkan azan tidak? Kalau tidak dikumandangkan azan, diserang. Kalau dikumandangkan azan, tidak diserang. Ya. Jadi melihat negeri Islam atau tidaknya dilihat dari apa? Syiar. Syiarnya nampak tidak di negeri itu. Ya. Kalau masalah hukum, Anda melihat
khilafah siapa yang terakhir? Utsmaniyah yang terakhir, ya. Khilafah apa? Utsmaniyah. Dari awal sampai akhir disebut khilafah Islam atau khilafah kafir? Khilafah Islam. Ya. Kemudian kita lihat setengah dari khilafah Utsmaniyah atau ke belakang gitu. Dari sisi undang-undang sudah diubah semua. Atau banyak yang diubah. Tidak pakai undang-undang Islam. Tapi tetap dikatakan khilafah Islamiyah. Ya, Daulah Utsmaniyah, Daulah Islamiyah. Tidak dikatakan daulah setengahnya kafir, setengahnya Islam. Enggak. Nah, jadi ikhwan Allah menjaga antum pegang ini supaya tidak menyimpang. Supaya tidak ikut-ikutan terseret sama kelompok takfiri. Akhirnya kelompok takfiri bikin kelompok, ya, Indonesia kafir. Kalau kafir boleh dong ngebom. Kan gitu. Minat takfiri kata ulama ila tafjir. Awalnya mengafirkan, berikutnya nanti ngebom. Nah itu. Jadi bahaya pemahaman yang seperti itu. Nah, kita baca pemahaman yang benar bagaimana ya membuat kriteria negeri Islam. Baik. Jadi kalau sudah kita tahu ini, kita pegang. Kita pegang, jangan sampai kita ini ikut-ikutan dengan pemahaman yang menyimpang dan keliru. Dan ana sarankan kepada antum semua dan khususnya ana belajar buku-buku tentang manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Apalagi di masa ini, di masa sekarang. Ya. Jadi kita lanjutkan. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berangkat atau keluar berjihad, ya diminta oleh imam atau naibnya untuk berjihad, maka berangkatlah. Ya. Yang mintanya pemimpin, ya, bukan ustadz, bukan kelompok tertentu. Bayat, kemudian jihad, ya, gitu. Ngebom, ya, buat kelompok tertentu, kemudian membayat kelompoknya dan mengatakan di luar kelompoknya itu harus syahadat lagi, ya, kafir. Nah, kemudian kelompok tersebut ada presidennya, ada wakilnya, ada menterinya, ada jenderalnya, sampai ketua RT ada. Ya, ada infaknya. Nah, ini kelompok yang menyimpang. Dan ini ada. Ya, kita harus tahu dan kita belajar, ya, kita jelaskan bahwa itu tidak benar. Baiatnya tidak sah. Baiatnya bid'ah. Ya. Nah, kita yang belajar di sini, ya, tidak mungkin ikut-ikutan seperti itu. Ya, itu kelompok yang menyimpang. Dan perlu diantum ketahui kelompok itu ada, gitu. Ya, kelompok itu ada. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala yawma fathi Makkah. Dan beliau berkata di hari Fathu Makkah. Maksud beliau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini yang dimaksud Mekah, ya. Harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal arda. Telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kesuciannya,
keharamannya. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Antum perhatikan, fahuwa, negeri ini, haram, negeri yang suci, bihurmatillah, dengan ketetapan Allah. Jadi yang menetapkan sebuah negeri itu, sebuah kota itu suci adalah Allah, bukan manusia. Ya. Bukan fulan wala alan. Tidak boleh mengatakan kota CGR suci. Ini kota ya. Misalkan, ya. Atau negeri fulan suci. Ini nggak bisa, nggak boleh. Kemudian menafikan Mekah dan Madinah kota suci. Menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ini dosa. Ini sama saja menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mekah Madinah itu bukan kota suci. Berarti menghalalkan, mengatakan tidak suci. Kemudian dia menyatakan negeri lain yang suci. Ini sesat atau tidak sesat? La syak, tidak. Ya, tidak diragukan. Jelas kalau kita baca hadis. Ya. Sangat jelas. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Jadi Mekah itu negeri yang haram, yang suci dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mengaku nabinya Nabi Muhammad, kita ikuti ini. Ya. Kecuali kalau seseorang ngaku nabinya selain Nabi Muhammad, Pak Panji misalkan. Ya. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya tidak halal ya untuk melakukan peperangan di dalamnya bagi siapapun sebelumku. Wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak halal bagiku melakukan peperangan kecuali sesaat dari waktu siang. Maksud sesaat itu dari terbit fajar, terbit matahari sampai waktu asar. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Makkah itu negeri yang haram, negeri yang suci. Dengan ketetapan Allah, Allah menetapkan negeri tersebut negeri yang suci sampai hari kiamat. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kalau antum ingin menimbang perkataan orang menyimpang atau tidak, ditimbang dengan apa? Al-Quran dan hadis. Bukan menimbangnya dengan perkataan pejabat. Ya. Bukan menimbangnya dengan perkataan orang, atau bukan menimbangnya dengan perkataan santri, tapi menimbang dengan Al-Quran dan hadis. Apabila sesuai dengan Quran dan hadis, maka perkataannya atau apapun, perbuatan orang, perkataan orang, sikap orang tidak menyimpang. Tapi kalau menimbangnya dengan perkataan pejabat atau siapapun, maka kita lihat ya, karena banyak di antara orang yang menjabat sekarang dengan jabatan tertentu tidak ngerti Al-Quran dan hadis, ya, baca saja mungkin belum bisa, ya tidak.
Jadi kata Rasul, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ini kata Rasulullah SAW. Mekah itu haram, negeri yang suci sampai hari kiamat. Walaupun 1000 orang mengatakan Mekah dan Madinah tidak suci, ya kita tolak. Ketika kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan Mekah kota suci. Jangankan 1000 orang, seluruh manusia di atas muka bumi ini, seandainya semuanya mengatakan Mekah bukan kota suci, kita tidak akan terima. Ya, umat Islam punya pegangan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'dadu syauquhu. Nah, ini yang diharamkan adalah, lihat ikhwan, la yu'dadu syauquhu. Jadi durinya tidak dipotong. Maksudnya pohon yang berduri. Lihat, walaupun pohon berduri itu tidak boleh tebang. Wala yunaffaru sayduhu. Ya. Kalau di terjemahan itu apa ikhwan? Binatangnya tidak boleh diburu. Ya tidak. Yunaffar sendiri artinya diusir. Binatang-binatang enggak boleh diusir, dikeprak-keprak. Ya, usir lari kabur gitu. Jangan, biarkan saja. Ya. Itu maksud yunaffar. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Dan barang-barang yang tercecer, luqatah itu barang yang tercecer. Jadi ada orang punya barang jatuh, ya, apakah duit atau jam mahal, misalnya harganya 1 miliar jatuh, atau jam harganya 200 juta misalkan jatuh, itu antum tidak boleh ngambil, ya, nggak boleh ngambil. Luqatah apa saja, barang yang tercecer di Mekah tidak boleh diambil, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya, man arrafaha. Berarti juga di sini kata ulama, luqatahnya Mekah haram, walaupun sudah diumumkan, tidak menjadi hak milik bagi orang yang mengumumkannya. Beda dengan luqatah di selain Mekah, di tanah haram, misalkan di CGR sini, mendapatkan atau melihat benda jatuh, harga ambil, kemudian diumumkan, ya, sampai setahun tidak ada yang ngambil, boleh jadi hak milik. Nah, itu. Tapi kalau luqatah Mekah tidak boleh. Ya. Wala yukhtala kholahu. Dan rerumputannya tidak boleh dipotong. Maksud rerumputan itu, rerumputan dan tanaman yang tumbuh sendiri. Ya. Adapun tanaman yang ditanam oleh manusia, ya, itu boleh dicabut, boleh dipotong. Faqala al-Abbas, Abbas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena idkhir ini banyak dibutuhkan oleh qain. Qain ini haddad, tukang besi, ya, karena dia mudah terbakar. Wa buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka, untuk bangun rumah, ya. Faqal, Rasulullah SAW menjawab, illa idkhir, ya, kecuali idkhir. Ya, idkhir itu boleh dimanfaatkan, boleh dipotong. Ini maksudnya, ya. Faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama,
hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tablighil ahkam fi munasabatiha. Jadi semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hukum sesuai dengan munasabah. Tahu arti munasabah? Ya. Sesuai dengan apa? Munasabah. Ustaz Aris, mana munasabah? Keadaan, ya, yang sesuai dengan waktu, ya, waktu yang sesuai dengan keadaan. Misalkan gini, wah, sekarang ini bulan haram, maka hendaknya para khatib mengenalkan kepada kaum muslimin ketika khutbah berbicara tentang ini, tentang apa itu bulan haram, tentang keutamaan bulan haram, apa yang tidak boleh dilakukan di bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Gitu. Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari pembukaan kota Makkah dan perang di situ, ya, halal berperang di situ, dihalalkan oleh Allah dari ba'da terbit matahari sampai asar. Setelah itu Rasul menjelaskan ini karena munasabahnya tepat supaya tidak disangka oleh manusia bahwa tanah haram tidak suci, bahwa boleh berperang di situ. Akhirnya Rasul mengumumkan, ya, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ardh fa huwa haramun, kata Rasulullah, bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, kata Rasul. Dia haram, disucikan oleh ketetapan Allah sampai hari kiamat. Munasabahnya pas. Ada khatib hari Jumat, hari Ahad, Idul Fitri, Ramadan, ya, dia ceramah innal hamdalillah, kemudian dia bicaranya puasa Senin Kamis. Cocok tidak? Nggak cocok, nggak sesuai sunnah. Ya. Tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Cocoknya nyampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Ketika mendekati Idul Fitri, bicara tentang Idul Fitri, tentang zakat. Ini yang dibutuhkan oleh umat. Ya. Ketika mendekati haji, berbicara tentang haji. Jadi dai siap untuk masalah ini. Jangan berbicara yang lain. Ya. Waktunya kemana, umatnya butuh itu, kita kemana? Nggak boleh. Di dai itu harus tahu waktu. Harus tahu waktu. Sebelum Muharram ada puasa apa? Asyura, Tasu'a, bicara di khutbah walaupun menyampaikan satu hadis, dua hadis. Jangan mengikuti sebagian dai atau penceramah, yang penting ngerti sendiri. Ngerti sendiri maksudnya apa? Seenaknya sendiri. Apalagi yang mimbar khutbah dijadikan sebagai tempat untuk berpolitik. Ya. Kasihan umat. Apalagi yang khutbahnya ngambil dari koran. Sekarang nggak ada koran, medsos. Ya, ini kasihan umat. Umat nggak tahu, ya kan? Asyurul Haram nggak tahu. Sekarang bulan apa nggak tahu. Besok bulan apa nggak tahu. Besok lagi bulan apa keutamanya nggak tahu. Nah, kita ikhwan Allah mereka sebagai dai harus tahu ini. Harus tahu, sampaikan ke umat. Umat butuh. Ini yang lebih manfaat. Dan di situ ada tauhid yang kita sampaikan. Tauhid kita sampaikan, akidah kita sampaikan, dan seterusnya. Jangan dari medsos, jangan dari koran. Orang pun tak punya koran. Ya, ada pernah orang khutbah di Jumatan, khutbah Jumat. Waktu itu masih ada Pos Kota, Kompas, terus apa lagi tuh? Republika dan seterusnya. Ya. Di Republika begini, Kompas begini, Pos Kota dikeluarkan lagi. Kata yang duduk
Ya saya juga ada di rumah. Ya, baca sendiri bisa. Ya, nah itu. Jadi khotib itu sampaikan Quran, sampaikan sunnah, sampaikan akidah, fikih dan seterusnya. Ini kajian, ya, punya tanggung jawab. Gitu. Nah kita belajar agama, belajar Quran, belajar hadis. Makanya sebelum dakwah, sebelum ceramah, sebelum pidato, sebelum mengajar harus apa? Belajar. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberi. Ya, belajar. Talabul ilmi. Dan sampaikan ke umat apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, Nabi SAW di sini Allah menyampaikan semangat untuk menyampaikan hukum sesuai dengan munasabah, dengan kondisi. Ya. Yang kedua, intifa'ul hijrati min Makkah ba'da fathiha. Dinafikannya hijrah dari Makkah setelah Makkah itu dibuka, ditaklukkan. Pada tahun berapa, ikhwan? 8 Hijriyah. Karena Makkah sekarang sudah menjadi negeri Islam, ya. Wa yuqasu 'alaiha kullu baladin kufrin sara balada Islam. Dan bisa dikiaskan, dianalogikan dengan negeri-negeri yang awalnya negeri itu negeri kufur menjadi negeri Islam. Ya, jadi tidak ada hijrah dari negeri tersebut kalau sudah di negeri Islam. Faedah yang ketiga, al-isyaratu ila anna Makkah lan ta'uda bi'idnillahi balada kufrin tajibul hijratu minhu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Makkah tidak akan menjadi negeri kafir. Ya, hadis ini mengisyaratkan bahwa Makkah tidak akan menjadi negeri kafir. Karena Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Bahkan Rasul SAW mengatakan negeri Makkah ini haram sampai hari kiamat. Ya. Faedah yang keempat, annal jihada baqin li'i'la'i kalimatillahi ta'ala. Jihad itu terus tetap ada, ya, dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Ta'ala, wa nashri dinihi, dan untuk menyebarkan agama, ya. Jadi jihad senantiasa ada. Dan kita ikhwan Allah muliakan, jangan risih dengar kalimat jihad. Ya. Jangan takut mendengar kalimat jihad. Jihad ini suci. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Di kitab-kitab ulama ada. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana jihad yang benar, itu saja. Sekarang orang membuat sum'ah, ya, maksudnya merusak makna jihad. Ya, kalimat jihad itu jadi orang serem. Karena apa? Sebagian orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk bicara tentang jihad, ditambah plus, ya, kelakuan dari sebagian kelompok yang menyimpang takfiri, ya, mengadakan kerusakan, ngebom sana, ngebom sini, mengatasnamakan jihad. Itu bukan jihad kalau itu memang bukan jihad. Tapi kalimat jihad, kalimat suci, kalimat agung. Ya, tidak boleh kita takut. Justru harus ada di dada kita. Kalau kita ingin meninggal di atas kemuliaan, niatkan di hati kita, semua hati kita jihad.
Kapan betul ada jihad benar, berangkat. Meninggal insya Allah di atas jihad. Nah, itu. Nggak ada takut orang Islam. Orang Islam itu kalau dikalimat jihad, oh sudah. Yang benar beriman jihad. Supaya berani. Jadi jihad kalimat yang suci. Tidak identik dengan teroris. Nggak ada hubungannya jihad sama teroris. Ada aturannya. Dan jihad pasti ada. Pasti itu. Jihad ada. Manusia suka perang, akhi. Manusia tabiatnya berantem. Coba sekarang nengok Rusia sama mana? Ukraina. Nggak berhenti-berhenti perang. Memang begitu sukanya. Ya. Umat Islam ada aturannya jihad itu. Jihad li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak boleh dipadamkan di hati-hati kaum muslimin. Harus ada jihad. Tapi jihad yang benar. Ya. Nah, sebagian orang sukanya berantem. Tidak mau damai. Ya. Buktinya lihat. Bukti orang suka berantem, antum lihat. Sampai mati-matian, sampai negeri hancur. Karena apa? Perang. Entah merebutkan apa ya. Jadi kalau jihad di Islam apa? Li'ala'i kalimatillah. Di atas qawaid, di atas ilmu. Dan jihad orang Islam itu jihad suci. Kenapa Anda katakan suci? Karena nggak bisa membunuh sembarangan, nggak bisa perang sembarangan. Ya, nggak mungkin membunuh wanita, nggak mungkin bunuh anak-anak, nggak mungkin bunuh orang tua, nggak mungkin rusak sembarangan. Itu jihad, ada aturannya. Nggak mungkin orang lagi tidur dibom, itu namanya orang banci. Ya, jadi ada aturannya. Jadi jihad itu wajib sampai hari kiamat. Ketika kita belajar tentang jihad, indah jihad itu. Hanya para kesatria yang bisa berjihad. Ya tidak? Iya. Baik, sudah. Dan ya, kita ada dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-5 ya, yang terakhir. Seperti biasa ikhwan, Anda tidak menyebutkan semua faedah ya. Faedah yang ke-5, Anda ambil faedah yang ke-7 di kitab ini. Azamatu Makkah wa hurmatuha indallah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keagungan kota Mekah dan kesuciannya di sisi Allah. Hadis yang kita baca dari hadis Abdullah bin Abbas menerangkan tentang kesucian dan keagungan kota Mekah. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua bisa berziarah mengunjungi kota Mekah untuk haji atau umrah atau untuk belajar thalabul ilmi. Ya. Gimana kalau untuk bekerja? Enggak apa-apa kalau misalkan antum mau bekerja di sana ya, dekat dengan Mekah ya. Kemudian merasa cukup pulang ke Indonesia. Ada sebagian kawan ya, ada kesempatan kerja di sana, kerja padahal dia kaya, cuma mau kerja di tanah haram, habis itu cukup pulang. Ya. Berikutnya yang ke-6, anna tahrima wa tahlila la yu'lamani illa bisyar'i. Pengharaman dan penghalalan itu tidak diketahui kecuali dengan dasar syariat. Tidak halal bagi seseorang mengharamkan sesuatu. Sebagaimana tidak boleh
menghalalkan yang haram, mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu harus didasari dengan dalil, karena dia bukan pembuat syariat. Ya. Yang berhak mengharamkan sesuatu, yang berhak menghalalkan sesuatu adalah Allah. Ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah. Ya. Nisbat Rasul menghalalkan, mengharamkan sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena utusan Allah yang menyampaikan. Ya. Itu. Jadi tidak boleh bagi siapapun di antara kita menghalalkan A, mengharamkan A, ya, mengharamkan atau menghalalkan sesuatu itu hak syariat. Harus dengan dasar Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faedah yang ke-7. Subutu ikhtisasin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil ahkam. Hadis ini menetapkan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian hukum. Siapa yang tahu, ikhwan, di sini? Siapa yang ingat lah? Siapa yang ingat? Atau siapa yang bisa mengeluarkan hukumnya? Ya, Nabi SAW dikasih kekhususan oleh Allah. Ya, puasa wisol. Yang di hadis ini, bolehnya perang, Ya, di Mekah dari setelah terbit matahari sampai waktu asar. Ya. Selain Nabi boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Allah mengkhususkan hal ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tahrimu qat'i syajari Makkah. Haramnya memotong pepohonan di Mekah. Walaupun pohon itu ada durinya. Kita lihat di hadis ini, Rasul berkata, la yuqdadu syauquhu. Ya. Tidak boleh pohon yang berduri itu ditebang, dipotong. Berapa menit lagi? 4 ya. Kalau untuk ada pertanyaan silakan ya. Ini kertas, nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau mau bertanya nggak apa-apa ya. Kalau bisa anak jawab. Kalau enggak, tidak dijawab. Berikutnya, anna luqata Makkah la yamlikuha al-multaqitu mahma tala zamanu ta'rifihi laha. Bahwa luqata Makkah, luqata itu tadi apa? Barang hilang, barang yang tercecer yang ada di Makkah tidak menjadi milik orang yang mengambilnya. Walaupun dia telah mengumumkannya dalam waktu yang lama, ya. Jadi mengumumkannya dalam waktu yang lama, tetap luqata itu tidak jadi hak milik orang yang ngambilnya. Ini kekhususan kota Mekah ya. Nabi mengatakan demikian bukan ada maksud, gitu ya. Rasulullah SAW berkata la yaltaqitu luqtatahu illa man arrafaha.
ya, la yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Nah itu. Berikutnya, tahrimu hasyi nabati Makkatal akhdar. Haramnya memotong, mencabut rumput-rumputan Mekah, pohon-pohonan Mekah yang hijau. Yang hijau. Amar ra'i fala ba'sa bihi li maslahatil bahaim. Ya. Adapun orang yang ikhwan, mengembala kambingnya, mengembala ontaknya, makan itu boleh. Itu untuk kemaslahatan hewan ternaknya kan? Ini nggak boleh. Kalau manusia nggak boleh. Kalau itu boleh. Iya. Ini menunjukkan ikhwan bahwa di Mekah itu ya ada tumbuhan rerumputan warna hijau, ya, warna hijau itu ya di masa tertentu. Nah, kemudian kita lihat, ya, kemudian kalau bagus ya, kita diamkan saja, jangan dicabut, ya, jangan dirusak. Dan di masa dulu, ya, ada hujan, kemudian ada yang hijau, karena belum ada medsos, itu orang nggak tahu, ya, tidak ditambah-tambah ciri-ciri hari kiamat, maka sudah menghijau. Ini dia motonya sedikit, kemudian mengatakan nakut-nakuti dengan itu manusia, padahal ya tidak seperti itu. Baik. Nah, sudah ada tanda untuk sholat isya. Sampai sini ikhwan ya. Ada pertanyaan sebentar. Ya, Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, amin. Apakah ada jaminan di negeri yang Allah harapkan di sana tidak ada kemaksiatan atau penyimpangan syariat? Tidak. Tidak ada jaminan, ya. Orang yang masuk ke tanah haram itu dia harus tahu hak tanah haram supaya tidak melakukan pelanggaran dan maksiat, ya. Karena baru niat saja melakukan pelanggaran itu Allah akan azab, ya. Wa man yurid fihi bid'ahadin nudzikhu min azabin alim. Jadi orang yang menginginkan melakukan perbuatan penyimpangan di Mekah, baru iradah saja, baru keinginan, itu diazab sama Allah. Tapi ya ada orang yang melakukan maksiat di sana, ada, gitu. Seperti misalkan ngambil dompet orang, ya. Jadi ketika orang jalan, ya, kemudian dia berusaha cium hajar aswad, pergi dompetnya hilang, ya. Katanya ada yang ngerogoh-ngerogoh gitu, terus diambil. Tak ada yang begitu, ada, ya, ada. Tapi alhamdulillah banyaknya orang takut melakukan maksiat di tanah haram, itu sangat takut. Tapi yang melakukan maksiat ada, ya, ada. Orang kalau di tanah halal, di Arafah, sudah lebih berani mereka. Makanya sebagian kita hendaknya tahu kalau misalkan pergi ke Arafah, ya, untuk lihat Arafah di masa umroh, kadang orang sana moto suruh naik onta atau apa, kadang matok harganya keterlaluan, itu berani, ya. Ngomong A tapi yang diminta B, gitu. Itu ada yang seperti itu.
Ya, jadi tidak menjamin, ya. Dan di hari kiamat pun itu Ka'bah dihancurkan oleh seseorang kan, diambil perbatas satu-satu. Itu sudah rusak zaman itu. Tapi itu di akhir zaman itu. Iya, Ustaz, wilayah Masjidil Haram dengan Masy'aril Haram, apa perbedaannya? Kalimat Masy'aril Haram itu untuk Musdalifah, ya, bagian dari tanah haram, ya. Di malam tanggal 10 Dzulhijjah, ya, jamaah haji diwajibkan untuk mabit di Muzdalifah sampai pagi subuh. Setelah itu baru ke Mina, itu Masy'aril Haram. Nah, kalau wanita yang nggak kuat, anak-anak kecil, orang-orang tua, boleh setelah malam dia pergi duluan untuk lempar jumrah Aqobah, ya. Nah, tapi kalau misalkan penuh, ya, berdesakan, antum bisa tawaf ifadah dulu. Kan itu rukhsah, keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan, wala haraj. Ada sahabat yang tahlul dulu, wala haraj, di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Karena kalau masuk untuk sebagian jamaah kan urutannya tanggal 10 itu lempar jumrah Aqobah, yang kedua apa? Haju, gitu ya. Kemudian cukur, ya, cukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Penuh sebagian jamaah tawaf ifadah dulu, itu boleh, supaya kena semuanya tawaf ifadah. Kemudian dia menyembelih hewan haju, kemudian cukur, kemudian lempar jumrah Aqobah, atau lempar jumrah Aqobah dulu misalkan, ya, lempar jumrah Aqobah, kemudian haju, kemudian cukur. Itu sampai di Mina istirahat enak, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa berziarah atau haji atau umrah. Bagi Allah sangat mudah. Kita diperintahkan untuk apa? Berdoa, minta sama Allah. Yang kelihatan sulit, panjang gitu ya, sampai 20 tahun. Kita sekarang memutuskan 60 tahun misalkan. 20 tahun, 80 tahun gimana? Doa sama Allah. Ada yang umur 40 tahun. Bagi Allah sangat mudah. Ya. Yang jadi masalah adalah kita nggak mau coba doa, gitu. Ya. Doa di sepertiga malam, minta. Kalau belum bisa haji, umroh dulu. Umroh, doa sama Allah, minta. Pahalanya besar, sangat besar, ya. Dan indah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan, ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab. Kata ulama, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.